Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Apriani. Saya akan menyampaikan materi negara dan konstitusi. Perubahan konstitusi menjadi suatu agenda yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menjadi suatu keharusan dan amat menentukan bagi jalannya demokratisasi suatu bangsa. Realitas yang berkembang kemudian memang telah menunjukkan adanya komitmen bersama di dalam setiap elemen masyarakat untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Berikut materi-materi yang akan saya bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu definisi negara dan konstitusi. Yang kedua, hubungan negara dan konstitusi. Yang ketiga, sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Keempat, lembaga negara pasca amandemen. Lanjut ke pembahasan yang pertama, yakni definisi negara dan konstitusi. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami atau wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut menurut Supriyatnoko tahun 2008. Konstitusi berarti pembentukan, yang berasal dari bahasa Perancis yaitu constituer. Belanda menggunakan istilah grondwet yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar atau grond dari segala hukum bentuk organisasi yang pada umumnya berbentuk naskah, yang sering disebut dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Dahulu konstitusi digunakan sebagai penunjuk hukum penting yang dikeluarkan oleh kaisar atau raja yang digunakan secara luas dalam hukum kanon untuk menandakan keputusan substitusi tertentu. Pembahasan yang kedua yaitu hubungan negara dengan konstitusi. Negara dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat, di mana konstitusi merupakan dasar negara. Dasar negara memuat norma-norma ideal yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang merupakan satu kesatuan utuh, di mana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dasar negara Pancasila. Melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. Lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Secara umum terdapat dua macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya, suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu lembaga negara pasca amandemen. Sebagai kelembagaan negara, MPR RI tidak lagi diberikan sebutan sebagai lembaga tertinggi negara dan hanya sebagai lembaga negara, seperti juga DPR, Presiden, BPK, dan MA. Dalam pasal 1 ayat 2 yang telah mengalami perubahan perihal kedaulatan disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar sehingga tampaklah bahwa MPR RI tidak lagi menjadi pelaku atau pelaksana kedaulatan rakyat. Juga susunan MPR RI telah berubah keanggotaannya, yaitu terdiri atas anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, yang kesemuanya direkrut melalui pemilu. Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan materi saya yakni kasus yang ada di Indonesia pada tanggal 6 September 2023, yakni saat nama Gibran disebut-sebut dalam gugatan syarat usia Capres dan Cawapres di Mahkamah Konstitusi. Gibran Rakabuming Raka adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia yang menjabat sebagai wali kota Surakarta yang dilantik pada 26 Februari 2021. Terlahir sebagai putra sulung Joko Widodo. Dilansir dari Jakarta Kompas, sosok wali kota Solo yakni Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut dalam sidang uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi.
Pasal tersebut mengatur tentang syarat minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden. Almas Sakibiru adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA yang mengajukan gugatan bernomor 9/PUU/XXI/2023. Almas meminta MK menyatakan agar kepala daerah yang belum berusia 40 tahun bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Adapun pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu berbunyi, persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Di dalam gugatannya itu, pemohon banyak menyinggung sosok Gibran Rakabuming yang menurutnya merupakan pemimpin inspiratif. Baik, berdasarkan pembahasan materi tadi dapat saya simpulkan bahwa negara dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat, di mana konstitusi merupakan suatu dasar negara yang memuat norma-norma ideal yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal yang terdapat pada undang-undang atau konstitusi sebenarnya. Konstitusi berbeda dengan undang-undang dasar dikarenakan suatu kehilangan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Kehilapan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.